Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Yahoo Horas Majua. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Farhan Sulaiman Halawa, asli suku Nias. Bapak penegak hukum negara Republik Indonesia, izinkan saya angkat bicara terkait dengan viralnya penghinaan suku Nias yang dilontarkan oleh Kodrat Sinaga melalui sosmed, Facebook, dan YouTube yang sangat menyakitkan hati kami suku Nias. Awalnya saya tidak percaya bahwa itu adalah video betulan. Tetapi setelah saya teliti, saya punya kenalan orang IT, orang Chinese IT dari Astra. Saya minta tolong ini teliti dulu apakah ini editan atau betul. Setelah kami pelajari beberapa minggu, betul itu adalah editan. Saya ulangi, betul itu adalah rekaman Kodrat Sinaga langsung melalui via telepon Android. Terkait dengan penghinaan tersebut, Kodrat Sinaga, kami suku Nias sangat sakit dengan bahasa yang kamu lontarkan di sosmed. Dan hal itu tidak pernah terjadi di suku kami. Suku kami perempuan paling dihargai. Adat istiadat kami di Nias, perempuan itu pada saat nikah itu kami buat seperti ratu. Itu adat istiadat kami Nias. Pahami itu Kodrat Sinaga. Saya ingatkan. Dengan masalah itu saya punya kajian. Arti bahasamu itu berarti anak pertama dari orang tua kami itu adalah anak kakek kami. Seluruh Nias, itu bahasamu. Ingat itu. Dan bahasamu itu adalah indikasi untuk memecah belah bangsa ini. Saya ulangi sekali lagi, bahasamu itu adalah indikasi untuk memecah belah bangsa ini. Harapan saya maunya dari Sabang sampai Merauke, kita ini jangan ada gaduh-gaduh. Mari kita bersatu karena negara kita sudah tertulis NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bersatu, kerjasama, kompak dalam hal yang positif, membangun bangsa ini tanpa memandang suku, agama, dan ras. Kalau kamu benci dengan seseorang, silakan orangnya, jangan sukunya. Nah, bahasa di militer kami, silakan hina diri saya. Saya seorang mantan militer. Silakan hina diri saya, tapi jangan hina korok saya. Begitu juga bahasamu. Silakan hina dirinya si Temalawi, tapi jangan coba-coba menghina suku. Tahun 98 saya sudah meninggalkan Nias. Saya jarang bergaul dengan orang Nias. Bergaul saya sama warga tempatan. Cukup sakit kamu buat.
Saya angkat bicara, cukup sakit bahasamu, Kodrat Sinaga. Ingatkan, kalau memang kamu gentleman, baliklah ke Indonesia. Bukan saya tidak tahu posisimu sekarang. Posisimu berada di Malaysia. Saya ulangi, berada di Inggris. Posisimu berada di Inggris. Saya sudah tahu di mana posisimu. Tinggal negara mengizinkan saya menjemput kamu ke sana. Saya harap sama Kodrat Sinaga, jangan membuat gaduh bangsa ini. Jangan kamu memecah belah bangsa ini. Itu kajian saya. Dan kalau memang kamu betul-betul udah siap menanggung resiko atas bahasamu yang kamu lontarkan melalui YouTube, ini saya udah siapkan 3 macam yang akan ke badanmu. Kamu tinggal pilih mana. Ini botol parfum, ini Carter, ini jarum suntik. Nah, biar saya jelaskan, kamu tinggal pilih mana yang mau ke badanmu. Ini cuka bercampur bisa ular kobra yang bisa memecahkan matamu seumur hidupmu. Ini kegunaannya untukmu, Kodrat Sinaga. Ini suntik berisi formalin. Saya sudah campur dengan bisa ular dan bisa ulat bulu yang bisa mematikan. Sedikit saja disuntikan ke badanmu, kau akan tersiksa seumur hidupmu. Dokter ahli manapun tidak akan sanggup menyembuhkannya. Hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Dan ketiga, ini Carter untuk memotong lidahmu. Karena kalau tidak dipotong lidahmu, kamu bisa bicara. Tapi kalau sudah dipotong lidahmu, tidak akan bisa kamu bicara lagi. Ingat itu, ini 3 macam. Saya berpikir ini udah siap. Saya menanggung resiko baik dunia dan akhirat. Saya masuk neraka akibat bahasamu, saya ikhlas. Pulang ke Indonesia. Memang kamu gentleman. Ku ingatkan, kamu tinggal pilih yang saya siapkan untukmu. Saya tidak mau pakai parang, saya tidak mau pinjam senjata punya saya, kawan saya untuk nembak kamu. Enak kali kamu hidup, enak kali kamu mati. Ingat itu. Karena sakit yang kamu buat. Orang tua saya orang baik. Rumah saya di Nia sana, di Kecamatan Amandaya, itu persinggahan dan tempat orang-orang kita dari seberang sini. Ya. Banyak yang tinggal di rumah saya, orang-orang kita Batak dari seberang, kalau mereka ditugaskan di Nias. Ingat itu. Kodrat Sinaga. Mulutmu adalah harimau. Di balik baju putih saya ini ada kehitaman. Ya, untukmu Kodrat Sinaga.
Jadi, saya mohon dengan hormat, dengan serendah-rendahnya kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Bapak hakim-hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia, tegakkan keadilan itu setegak-tegaknya. Tegakkan aturan itu setegak-tegaknya. Permohonan saya, pelaku penghinaan suku Nias, Kodrat Sinaga, jangan dipenjara. Saya mohon Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo jangan dipenjara Kodrat Sinaga, tetapi dipotong lidahnya. Karena kalau dipenjara dia masih bisa ngomong. Saya mohon diselidiki, bahasa dikaji arti bahasa yang menghina suku. Itu adalah indikasi memecah belah bangsa ini. Saya mohon Bapak Kapolri, Hakim Mahkamah Agung, Bapak Presiden Jokowi, Kodrat Sinaga dipotong lidahnya. Karena besok kalau tidak ada, atau di kemudian hari kalau tidak ada efek jerah, maka seluruh nanti warga Indonesia akan menghina suku-suku lain. Maka terjadi kegaduhan di negara ini. Itu harus ada efek jerah. Karena saya baca penghinaan hanya 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Di penjara juga bisa makan, bisa merokok, bisa bawa HP. Nggak ada. Karena kan nanti bahasa masyarakat. Saya mohon, ini kajian saya, Bapak Kapolri. Ini nanti masyarakat, hina, cuma 5 tahun penjara kok. Ini yang kita harus jaga di negara. Kalau tidak ada efek jerah, Bapak Kapolri, tidak akan ada kedamaian. Saya mohon. Saya katakan kalau tidak ada efek jerah bagi setiap insan ini, akan ada kedamaian. Dibuat efek jerah. Maaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya sama Bapak Kapolri, Hakim, jika mempengaruhi bahasa saya, mempengaruhi Bapak Kapolri. Tetapi ini adalah rasa sakit di hati saya sebagai saya warga negara Republik Indonesia. Kita maunya negara ini, warga negara kita ini bersatu. Itu mohon, saya mohon Bapak Kapolri, jangan dipenjara Kodrat Sinaga, tapi dipotong lidahnya. Apa ini? Pegang. Saya udah siap di penjara, saya udah siap ditembak mati, dan saya udah siap masuk neraka apabila para pejabat pemerintah, para penegak hukum
di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak memotong lidah Kodrat Sinaga, saya akan bertindak sendiri. Saya akan cari sampai ke liang lahat. Apabila Kapolri, Bapak Kapolri, hakim-hakim yang berada di Mahkamah Agung tidak memotong lidah Kodrat Sinaga, berarti Bapak penegak hukum, Bapak Kapolri, hakim Mahkamah Agung setuju kalau saya bertindak sendiri. Cukup sakit. Kalau ini tidak ada ketegasan, banyak nanti saya lontarkan penghinaan terhadap suku-suku ini. Karena saya tidak pernah menghina suku. Saya tidak pernah menghina Korok. Saya oknumnya saya hina. Nah, suka saya sama orang saya tidak mau. Tapi sakit ini. Tahun 98 saya sudah meninggalkan Nias. Saya mohon Bapak Kapolri. Saya mohon Bapak Hakim Mahkamah Agung. Saya mohon Bapak Presiden. Terkait Kodrat Sinaga, saya ingatkan samamu. Saya sudah bergaul kemana-mana, ya, baik itu di tempat hiburan, baik semua kita udah jalan. Ya, biasa kita bergaul. Saya punya kenalan perempuan. Dia ini seorang pelacur. Dia anaknya ini masih SMA. Itu anak pelacur. Anaknya ini cukup sopan. Sopan sekali, malah saya banyak belajar sama dia tentang etika. Sopan santun. Tapi kamu Kodrat Sinaga, anak terbuat dari mana? Anak pelacur sekalipun masih sopan. Ya. Ingat, orang tuanya itu bukan pelacur kelas kakak, tidak. Kelas 3 yang dibimbing ke jalan. Tapi saya selalu melihat anaknya, saya angkat tangan. Itu anak pelacur pun sopan. Kamu itu anak siapa? Kodrat Sinaga. Ya, ingat itu. Ya, saya harap juga warga-warga kita Nias, saya memohon jaga persatuan suku kita. Dan saya ingat Bapak Menteri Pak Yasona Lawli, amanah orang tua kita dulu di Nias, dan itu pernah terlontarkan dari beliau, seki mati daripada Aila. Lebih bagus mati terkubur tanah daripada malu. Suku kita dihina. Kodrat Sinaga, saudara saya, paman saya, banyak nikah dengan orang Batak, dan termasuk istri saya orang seberang sini, Melayu Deli. Dan yang kamu ungkapkan, yang kamu lontarkan Kodrat Sinaga,
tidak pernah terjadi itu di adat istiadat kami. Ingat itu. Harapan saya sama warga kita Nias, doakan saya mewujudkan niat saya apabila pemerintah tidak memotong lidahnya. 40 orang kami di umat muslim, 40 orang saja kalian yang mendoakan saya untuk memotong lidahnya apabila pemerintah tidak memotong lidahnya, itu akan tercapai. Saya mohon sama warga kita Nias, doakan saya. 40 orang aja kalian yang mendoakan saya, itu akan tercapai. Dan orang tua saya, ibu saya, mama saya yang ada di Nias, izinkan saya, Mak, 10 tahun saya tidak pulang ke Nias. Maafkan saya. Saya bukan anak tidak berbakti sama orang tua, tetapi karena saya merasa malu, tidak mau lagi tinggal di Nias, karena saya lepas dari pekerjaan saya, lepas dari dinas kemiliteran saya. Ya, saya bertindak bukan karena kemauanku, tetapi menjaga marwah dan martabat suku kita yang dihina oleh kodrat Sinaga. Paman saya, seluruh paman saya yang ada di Nias Selatan, saya pamit. Dan izinkan saya untuk mewujudkan niat saya memotong lidah Sinaga, kodrat Sinaga. Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon dengan segala hormat Bapak Kapolri, Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Menteri Menkumham, dikabulkan permohonan saya, lidah Sinaga dipotong lidahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.